Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala paring kaberkahan, kalimpahan, rahmat dan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, melanjutkan bahasan yang kemarin ya Lea. Nah, kita akan bahas juga tentang jenis lebih spesifik ya ini ya, jenis pelet dan pengasian ya Lea. Nah, kita mengenal ilmu pelet yang ampuh di tanah Jawa itu ada dua Le, semar mesem dan jaran kuyang. Nah, itu ampuh mana Mbah? Nah, akan kita bahas lainnya Le ya. Nah, kita bahas dulu apa namanya, itu namanya semar mesem. Semar mesem sendiri adalah sejenis ilmu untuk menarik lawan jenis dengan rapal dan doa yang diamalkan oleh seseorang guna menarik lawan jenis atau sesama jenis yang sifatnya agar dia tunduk. Nah, itulah keampuhan dari semar mesem. Ketika orang melirik, dirapal, dituju, dia langsung tertarik, kantil ya. Nah, kantil seperti itu. Pengadu banyak ya pengasihan pakai kantil lah, kantil itu biar kantil ya. Seperti itu. Nah, terus jaran kuyang. Nah, itu ilmu jaran kuyang, pengasihan jaran kuyang atau pelet jaran kuyang. Nah, jaran kuyang sendiri ini sebetulnya salah kaprah ya. Sebenarnya namanya itu bukan ajian jaran kuyang, tapi ajian jaran kuyang. Kuyang itu namanya, kuyang itu kan mandi ya, memandikan hewan itu namanya kuyang. Kuyang itu hewan mandi. Nah, kenapa dinamakan jaran kuyang ya? Udah itu, kalau mandi itu pesonanya luar biasa Le. Nah, makanya kalau pengen lihat kok bisa ya jenama jaran kuyang, nanti cobalah pergi ke tempat pemeliharaan hewan terutama kuda. Lihatlah ketika hewan itu mandi ya, entah itu jantan atau betina, ketika mandi itu pesonanya luar biasa. Pesona itu pesona bisa menarik laki-laki malah jantan atau betina. Nah, di situ dinamakan jaran kuyang Le. Nah, itu ketika kita rapal, kita hembuskan, nanti seseorang yang melihat ataupun yang kita tuju itu akan lupa, terpesona. Nah, dari pesona itu nanti keluar istilahnya dia akan menuruti, tertarik dulu, menuruti, dan akhirnya bisa dekat dan kita kendalikan gitu Le. Nah, sebenarnya dua ilmu itu masuk ke kategori pengasihan atau pelet Mbah. Nah, kalau sebetulnya kalau dilihat dari jenisnya itu bukan masuk, sebenarnya bisa untuk dua-duanya Le, tetapi tergantung juga ilmu dan sifat ilmunya. Kalau yang namanya semar mesem itu lebih ke pengasihan, bisa ada yang digunakan untuk pelet. Nah, tergantung nanti orang yang mengamalkan dan merapalkan dan memberikan ilmunya itu. Karena ada yang sifatnya untuk dituju untuk perseorangan, ada yang dituju untuk ditebar untuk orang banyak. Nah, itu bedanya seperti itu. Bedanya kalau pelet untuk satu orang, kalau pengasihan untuk banyak orang. Nah, seperti halnya dengan semar mesem, jaran kuyang itu sama Le. Jaran kuyang itu ketika kita rapal untuk satu orang, ya itu bisa dikatakan pelet. Nah, tapi untuk kalau kita tebar untuk banyak orang bisa dikatakan pengasihan. Nah, seperti itu kan tujuannya sudah kita bahas kemarin. Jika untuk satu orang kita tuju, kalau untuk tujuan baik tidak ada masalah. Kalau memang tujuannya dalam permainan, memang ditujukan untuk daya tarik untuk lawan jenis dan nantinya kita pertanggungjawabkan untuk kita nikahi. Nah, itu seperti itu tidak ada masalah. Ataupun kalau untuk yang namanya pengasihan, kita rapal, orang lain banyak yang tertarik, kita tawarkan barang kita ke sana, rata-rata untuk marketing ya Leo. Nah, pekerja lapangan yang sifatnya untuk penawaran, nah seperti itu, negosiasi dagang dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, Mbah, mantra untuk dua ilmu itu seperti apa Mbah? Nah, sebenarnya saya nggak mau memberikan ya Lea, karena sifatnya ini nanti takutnya ada menggurui. Yang namanya semar mesem itu bisa kalian lihat nanti di primbon dan deskripsi dari video ini, nanti Mbah tuliskan ya Lea.
dan jaran kuyang juga nanti Mbah tuliskan, karena jika nanti dirapal salah orang dan orang itu punya nafsu itu apa ya, kayak memang kehendak dan dia punya energi yang tinggi, takutnya nanti bisa berimbas. Nah, seperti itu Le. Terus nanti ini sifatnya hanya untuk kawaruh aja Le ya, pengetahuan untuk kawaruh saja, daripada nanti Mbah salah memberikan hal yang sifatnya nanti menggurui, Mbah takut nanti dikritik untuk banyak orang. Nah, sebetulnya perbedaannya ya juga sama, persamaannya juga sama. Loh, bingung toh Le? Nah, yang namanya dua ilmu itu kan hanya namanya Le ya, nama dan mungkin rapalannya yang berbeda, tapi sifatnya itu sama, untuk menarik atau mengikat banyak orang, asal seorang atau banyak orang Le ya. Terus kalau dikatakan kuat mana Mbah? Loh, ya nggak bisa dikatakan kuat mana, karena apa? Kondisi seseorang yang dituju itu beda-beda Le. Ada yang biasanya lah ya, biasanya seseorang menuju itu menarget ya, seseorang yang dipelet itu kan dibaca dulu, dilihat dulu gerakannya, dilihat dulu dihitung. Ada yang mudah dikenai, ada yang sulit karena memang dia sudah punya pegangan, atau mungkin kadar aura, atau mungkin awu dari dia itu lebih tinggi ya. Dan rata-rata orang yang garap itu yang menarget orang yang dia pelet atau kena pengasihan itu kan nggak cuma sekali Le, merapalnya nggak cuma sekali, karena kita nggak tahu orang yang kena itu bisa langsung kena, atau lupa dulu, atau dibikin linglung dulu baru diambil. Nah, seperti itu Le. Nah, yang pasti semua tidak bisa secara instan, ada prosesnya. Ada yang sekali lirik langsung kena ya ono, ada yang lirik orang efek terus pakai media lain, ritual lain, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali baru kena. Ada yang seperti itu. Ada yang malah nggak bisa sama sekali karena kadar aura dia, atau mungkin dia sudah punya tameng dulu ya. Ya seperti itu. Makanya kita juga nggak bisa semena-mena menggunakan ilmu itu untuk hal-hal yang negatif. Nah, ini sebagai pengetahuan aja Le ya, tidak bisa Mbah mengajarkan hal yang sifatnya nantinya jadi hal yang buruk. Takutnya kalau diamalkan sebagai untuk guyon, untuk coba-coba, nanti malah jadi majnun. Nah, untuk majnun nanti kita bahas lagi di video Mbah selanjutnya. Gitu ya Le ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.